Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul beberapa saham yang potensi naik di bulan April. Probabilitasnya semuanya 100%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video sebelumnya saya juga sudah sempat membuat topik yang mirip di mana memiliki probabilitas 80-100%. Tapi pada video kali ini saya mau fokus membahas saham-saham yang memiliki potensi probabilitas kenaikan 100% di bulan April. Tentu saja saya hanya mengambil patokan berdasarkan data dari suatu aplikasi, dan saham-saham yang akan kita bahas merupakan saham-saham yang memiliki net income di atas 1 triliun rupiah. Nah, ini merupakan beberapa informasi yang harus kamu ketahui sebelum kamu lihat video ini. Dan sebagai informasi juga, jika sebelumnya kita menggunakan patokan beberapa tahun, pada video kali ini kita tidak ada gunakan patokan tahun-tahun tertentu. Tapi kita lihat saja berdasarkan data yang ada di aplikasi. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah saham AMRT, di mana bisa kamu lihat di sini selama tahun 2025 turun 28% dan dalam satu tahun terakhir turun 29%. Ini merupakan probabilitasnya, kamu bisa lihat di bulan April dalam 4 tahun terakhir mengalami kenaikan terus-menerus alias probabilitasnya mencapai 100%. Sekarang kita lihat dari aspek harga sahamnya. Mari kita bandingkan dari harga saham selama 10 tahun. Nah, jika kamu lihat di sini dalam jangka panjang sebenarnya harga sahamnya masih mengalami kenaikan meskipun jika dibandingkan dengan harga tertingginya sudah mengalami penurunan yang cukup drastis. Bagaimana dari aspek PBV-nya? PBV-nya sempat berada pada angka di atas 10 kali, sangat premium dengan rata-rata PBV 6,6 kali. PBV saat ini juga masih 5,2 kali. Artinya dari sisi valuasi masih cukup premium jika dibandingkan dengan saham-saham lain yang masih mampu mencetak angka di atas 1 triliun untuk labanya. Pencapaian laba di tahun 2024 adalah 3,1 triliun rupiah. Gross profit marginnya 21,6% dengan net profit margin yang hanya 2,5%. Untuk dividen yieldnya 1,4% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Kita masuk kepada saham kedua, adalah saham Antam, di mana selama tahun 2025 ini masih naik 7,2% dan dalam satu tahun terakhir harganya tidak bergerak kemana-mana. Nah, untuk probabilitasnya bisa kamu lihat dalam 4 tahun terakhir, Antam memiliki probabilitas 100% di bulan April, artinya selalu mengalami kenaikan harga saham. Sekarang kita lihat dari aspek historical harga sahamnya seperti apa. Jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya Antam masih menghasilkan kenaikan kinerja harga saham dalam 10 tahun terakhir. Meskipun memang jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai, saat video ini dibuat di angka 1635 harganya sudah turun cukup signifikan. Kita lihat dari aspek valuasinya. Untuk aspek PBV-nya, rata-rata sekitar 1,3 kali dan harga saat video ini dibuat berada pada kisaran angka rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas angka PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Bagaimana dari kinerja keuangannya? Sekilas kita lihat, di tahun 2024, Antam saat video ini dibuat masih menghasilkan kinerja hingga Q3 tahun 2024 dengan laba yang mencapai 2,9 triliun jika disetahunkan. Artinya kita masih menunggu data keuangan full year tahun 2024-nya. Untuk angka gross profit margin-nya 10,4% dengan net profit margin 3,2%. Tawaran dividen yield 7,8% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Berikutnya ada saham CMRY, di mana dalam tahun 2025 ini masih turun 15% dan dalam satu tahun terakhir turun 4,2%. Nah, saham CMRY ini belum listing terlalu lama sehingga masih memiliki probabilitas dalam 3 tahun terakhir. Sejak tahun 2022 hingga 2024 di bulan April, probabilitasnya 100%. Kita lihat dari sisi harga sahamnya. Ini merupakan data harga saham perusahaan. Jika dilihat dalam jangka panjang masih mengalami kenaikan meskipun jika dibandingkan dengan harga tertingginya sempat mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Kemudian kita bahas dari aspek PBV-nya. Memang angka PBV-nya ini belum bisa dikatakan PBV jangka panjang karena masih menghasilkan PBV dalam beberapa tahun saja dengan rata-rata PBV 8,6 kali dan saat video ini dibuat di angka 5,3 kali. Ingat, CMRY ini juga memiliki valuasi PBV yang cukup premium sehingga hal itu harus kamu pertimbangkan. Untuk aspek labanya selama tahun 2024 labanya 1,5 triliun rupiah.
gross profit margin 45% dengan net profit margin 15,2%. Tawaran dividen yield hanya 1,9% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham MCOL, di mana selama tahun 2025 ini harganya masih turun 5,1% dan dalam satu tahun terakhir turun 13,7%. Ini merupakan data probabilitasnya selama tahun 2022 hingga tahun 2024, probabilitasnya 100% di bulan April, artinya dalam 3 tahun terakhir selama periode bulanan di bulan April selalu menghasilkan kenaikan harga saham. Tapi sebagai informasi, saham ini juga belum lama IPO sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan sebagai mitigasi resikonya. Harga sahamnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga IPO-nya. Nah, tapi bagaimana dari aspek PBV-nya? Mari kita lihat di sini. Rata-rata PBV 2,6 kali dan saat ini 2,01 kali. Untuk aspek PBV ini juga cukup premium jika dibandingkan dengan saham-saham besar lainnya yang mampu menghasilkan laba yang jauh lebih besar. Labanya selama tahun 2024 adalah 1,8 triliun rupiah dengan gross profit margin 20% dan net profit margin 9,2%. Tawaran dividen yield 10,7% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Meskipun saham ini menawarkan angka dividen yield yang menarik di tahun 2024, tapi ingat, ini merupakan saham yang baru IPO dan belum memiliki track record yang panjang. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan untuk mitigasi resiko apabila nanti harganya mengalami penurunan. Apalagi dengan PBV yang masih mencapai angka 2 kali, tidak menutup kemungkinan harganya mengalami penurunan dalam jangka panjang. Meskipun begitu, di sisi sebaliknya ada juga potensi kenaikan harga saham di jangka panjang. Kita harus mempertimbangkan dua sudut pandang yang berbeda. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham PGO, di mana selama tahun 2025 masih turun 13% dan selama satu tahun terakhir masih turun 32%. Probabilitas sejak tahun 2023 adalah 100% karena saham ini juga merupakan saham baru yang listing di tahun 2023 sehingga di bulan April ini masih menghasilkan probabilitas 100% dalam 2 tahun terakhir. Sama seperti saham sebelumnya, ini juga masih merupakan saham baru sehingga kamu harus pertimbangkan dari aspek risikonya. Apalagi jika melihat di sini, harga saham saat video ini dibuat jika dibandingkan dengan harga IPO-nya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan dalam melakukan analisa. Untuk aspek PBV-nya berada di angka PBV 1,03 kali dari rata-rata PBV 1,55 kali. Bagaimana dari aspek pencapaian labanya? Laba yang berhasil mereka capai adalah 2,5 triliun, yang mana angka ini bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Gross profit margin 65% dengan net profit margin 29%. Saham ini juga menawarkan dividen sekitar 5,9% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas, baik itu AMRT, Antam, CMRY, MCOL, dan PGO ini, saham mana yang menurut kamu berpotensi mengalami kenaikan lagi di bulan April tahun 2025? Kembali lagi ingat, saya mau menekankan kepada kamu bahwa saham-saham yang saya pilih ini bukan berdasarkan valuasi atau fundamentalnya. Saya tidak menentukan saham ini bagus atau jelek, karena saya hanya menggunakan data probabilitas di aplikasi Stockbit dengan melihat angka 100% di bulan April. Selain itu, saham-saham yang kita bahas adalah saham-saham yang menghasilkan laba di atas 1 triliun setidaknya saat video ini dibuat berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit. Sehingga untuk validasinya silakan kamu lihat lagi di sumber resminya untuk mengantisipasi apabila ada kekeliruan penampilan data yang disajikan. Nah, ini merupakan beberapa informasi yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Bagi seorang investor yang memiliki time frame jangka panjang, mungkin kenaikan probabilitas dalam beberapa bulan tertentu tidak terlalu menarik. Tapi bagi mereka yang memiliki time frame cenderung jangka pendek, mungkin hal ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghasilkan capital gain di dalam jangka pendek. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, dan sebagai informasi, ingat semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Di video ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan sederhana yang sering dilakukan oleh investor saham yang bisa berujung pada kerugian besar. Kesalahan ini sering kali diabaikan atau dianggap remeh. Jadi pastikan kalian simak dengan baik agar bisa menghindarinya dan menjadi investor yang lebih cerdas. Poin pertama, tidak memahami dasar-dasar investasi saham. Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah tidak memahami dasar-dasar investasi saham.
banyak pemula yang langsung terjun ke pasar saham tanpa benar-benar memahami apa itu saham dan bagaimana cara kerjanya. Saham itu bukan sekedar angka yang naik turun, tapi merupakan kewajiban kepemilikan dalam perusahaan. Sebelum memulai, sangat penting untuk memahami dasar-dasar seperti apa itu analisa fundamental dan teknikal, apa itu risiko dan bagaimana cara memilih saham yang tepat. Pasar saham itu bukan tempat ajaib yang membuat orang miskin menjadi kaya, begitu juga yang membuat kekayaan menjadi sangat cepat diperoleh. Tapi ada banyak cerita, ada banyak proses yang harus dilalui di pasar saham. Dan hal itu tentu harus diketahui sebelum melakukan pembelian untuk pertama kalinya. Entah itu mempelajari analisa fundamental, teknikal, mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi profit, dan memilih saham-saham yang sesuai dengan risk profile kamu masing-masing. Memang ada tren saat ini yang sering mengatakan bahwa harga saham ditentukan oleh Big Fund. Saya setuju dengan statement tersebut, tapi bukankah Big Fund juga ingin mencari saham yang berkualitas untuk dibeli dengan jumlah uang yang banyak? Kita pakai logika saja, jika kamu punya uang 10 miliar, apakah kamu mau menempatkan uang tersebut di bank yang baru berdiri atau belum jelas track record-nya? Ataukah kamu tempatkan uang tersebut pada bank besar yang sudah diketahui sejak lama dengan kinerja yang bagus? Sebagai contoh, kita bisa lihat dari dua jenis saham. Saham perusahaan blue chip yang sudah mapan dan saham startup yang masih dalam tahap berkembang. Setiap jenis saham memiliki resiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Tanpa pemahaman yang cukup, kamu bisa saja berinvestasi di tempat yang salah dan akhirnya kehilangan banyak uang. Di sini saya tidak mengatakan saham blue chip itu pasti bagus dan saham startup itu pasti rugi. Kamu tentu memiliki preferensi dan memiliki berbagai pertimbangan. Ada orang yang profit di saham blue chip, tapi ada juga orang yang rugi di saham blue chip. Sebaliknya, ada orang yang rugi di saham startup, tapi juga ada orang yang profit di saham startup. Itu artinya, profit dan loss itu tidak dibatasi oleh jenis sahamnya. Tapi kamu lihat dulu, risk profile yang kamu miliki itu seperti apa. Apakah lebih nyaman di saham blue chip, saham second liner, atau saham third liner? Kalau kamu perhatikan, setiap tahun akan ada saham unik yang harganya terbang sangat tinggi. Tapi beberapa bulan atau tahun kemudian, harganya turun lagi. Sebaliknya, ada saham bagus yang mungkin harganya turun dalam beberapa tahun. Tapi dalam jangka panjang, selama kinerjanya terus tumbuh, harganya akan naik lagi. Poin kedua, terlalu terpengaruh oleh emosi dan tren pasar. Kesalahan kedua adalah terlalu terpengaruh oleh emosi dan tren pasar. Ini adalah masalah besar, terutama bagi investor pemula. Ketika pasar saham sedang naik, banyak orang yang terburu-buru membeli saham tanpa analisa yang jelas, hanya karena takut ketinggalan atau istilah kerennya FOMO, Fear of Missing Out. Sebaliknya, ketika pasar sedang turun, mereka panik dan menjual saham mereka pada titik terendah hanya untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Sebenarnya poin kedua ini berkaitan dengan psikologi saham, di mana orang-orang akan terpengaruh membeli saat harga saham naik signifikan dan sebaliknya orang-orang akan terpengaruh untuk menjual saat harga saham mengalami penurunan signifikan. Dengan kata lain, psikologi takut dan serakah sangat berperan penting di sini. Contoh yang paling sering kita lihat adalah saat ada hype saham di media sosial atau forum, dan tiba-tiba banyak orang membeli saham tersebut tanpa mengetahui latar belakang perusahaannya. Akibatnya, mereka hanya terjebak pada permainan harga sementara yang bisa berakhir dengan kerugian besar. Tapi ingat, di sini saya menekankan bahwa setiap orang memiliki sudut analisa yang berbeda. Mungkin untuk penganut scalping, mereka tidak peduli dengan fundamental perusahaan dan hanya melihat apa yang terjadi di hari tersebut. Tapi bagi seorang fundamentalis, mungkin lebih prefer untuk melihat kinerja perusahaan secara mendalam sebelum membeli saham. Jadi kembali lagi, setiap orang punya cara bertransaksi yang berbeda-beda. Dan intinya, selama kamu bisa profit konsisten dengan saham atau dengan metode yang kamu gunakan, itu sah-sah saja. Sebagai investor jangka panjang, penting untuk tetap tenang dan rasional. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan investasi kamu. Fokus pada tujuan jangka panjang dan lakukan riset sebelum membeli atau menjual saham. Poin ketiga, tidak diversifikasi portofolio dan money management. Kesalahan ketiga adalah tidak melakukan diversifikasi portofolio dan atau money management. Banyak investor pemula yang menaruh seluruh uangnya dalam satu saham dan satu harga saja, berharap bahwa itu akan memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ini adalah pendekatan yang sangat beresiko. Jika saham yang Anda beli tiba-tiba turun atau perusahaan mengalami masalah, seluruh investasi Anda akan terpengaruh. Tapi memang untuk tawaran profitnya, saat harga saham naik signifikan, secara keseluruhan akan berdampak pada portofolio kamu.
Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko, entah itu diversifikasi saham ataupun diversifikasi harga saham. Kamu mungkin bisa melakukan diversifikasi saham dengan membeli 10 jenis saham yang berbeda. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa melakukan diversifikasi money management. Artinya, mungkin kamu hanya membeli satu saham, tapi membeli dengan 10 harga yang berbeda. Itu juga termasuk salah satu diversifikasi. Dengan menyebar investasi ke beberapa saham atau beberapa harga, kamu bisa mengurangi dampak kerugian jika mengalami penurunan. Ini adalah salah satu strategi untuk menjaga stabilitas portofolio jangka panjang. Kita lihat sekilas untuk simulasi ini. Ada dua strategi. Yang pertama, membeli seluruh saham pada harga yang sama, yang berwarna merah. Dan strategi kedua, membeli saham di beberapa titik harga. Dalam hal ini, membeli di 3 titik harga yang berbeda, yang menghasilkan harga rata-rata yang lebih rendah. Misalnya, kita membeli 100 lembar saham. Untuk strategi pertama, dengan angka harga saham 30 per lembar saham. Itu artinya total biaya yang dikeluarkan sekitar 3.000. Bagaimana untuk strategi kedua? Kita membeli pada 3 harga yang berbeda. Yang pertama adalah 40 dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga strategi pertama. Yang kedua adalah 25 dan yang ketiga adalah 20. Dengan kata lain, rata-rata dari 3 harga ini jika membeli dengan jumlah lembar saham yang sama adalah 28,33 atau biaya yang kita keluarkan sekitar 2.833. Dari sini kamu bisa lihat perbedaannya. Orang yang membeli pada satu harga saja akan memiliki biaya atau total modal yang jauh lebih besar dibandingkan orang yang membeli dengan harga rata-rata yang berbeda. Tapi ingat, ini berlaku saat harga turun. Artinya, apabila kamu bisa membeli pada harga yang lebih rendah, akan membuat harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi sebaliknya, apabila kamu harus membeli di harga yang lebih tinggi, akan membuat harga rata-ratamu lebih tinggi. Artinya, konsep analisa ini memiliki dua sudut pandang, entah itu yang positif ataupun yang negatif. Sehingga kamu juga harus pertimbangkan apakah ingin melakukan skenario ini atau tidak. Poin keempat, mengabaikan analisa fundamental dan teknikal. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental adalah cara untuk menilai kesehatan finansial sebuah perusahaan, seperti melihat laporan laba rugi, neraca, rasio keuangan. Sedangkan teknikal lebih fokus kepada pergerakan harga saham berdasarkan data histori. Banyak investor pemula yang terjebak dalam investasi yang hanya mengandalkan informasi atau rekomendasi yang belum diverifikasi. Mereka membeli saham hanya berdasarkan hype atau informasi yang didengar dari teman-teman atau media sosial tanpa melakukan analisa yang tepat. Padahal analisa fundamental dan teknikal adalah alat utama yang bisa membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi. Saya sering mengatakan bahwa tidak peduli cara analisamu seperti apa, selama bisa hasilkan profit konsisten itu sah-sah saja. Artinya setiap keputusan yang diambil, entah itu fundamental, teknikal, bandarmologi, dan lain-lain, semuanya harus mempunyai dasar. Karena itulah yang menjadi alasan kenapa kamu bisa profit dan kenapa kamu bisa rugi. Poin kelima, tidak memiliki rencana investasi yang jelas. Kesalahan besar berikutnya adalah tidak memiliki rencana investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang memulai investasi saham tanpa tujuan yang jelas. Apakah tujuan kamu untuk mendapatkan pendapatan pasif dari dividen, ataukah untuk pertumbuhan modal jangka panjang? Jika kamu tidak tahu tujuanmu, bisa-bisa kamu malah salah mengambil keputusan, seperti menjual saham terlalu cepat atau membeli saham yang tidak cocok dengan profil risiko kamu. Misal, apabila kamu ingin mendapatkan pendapatan pasif dari dividen, tentu kamu harus mencari saham yang memberikan dividen. Tentu akan menjadi aneh jika kamu mencari saham yang memiliki potensi capital gain tinggi, tapi dividennya 0 dalam 10 tahun terakhir. Begitu juga sebaliknya untuk kamu yang memiliki orientasi dari capital gain. Jadi penting sekali untuk menetapkan tujuan yang jelas sebelum mulai berinvestasi. Apakah itu untuk dana pensiun, pendidikan anak, atau sekedar mencari penghasilan tambahan. Selain itu, buat strategi investasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Serta pastikan kamu menilai kembali tujuan dan strategi secara berkala. Ini merupakan salah satu contohnya. Jika diasumsikan kita memiliki biaya hidup per tahun adalah 120 juta dan kita asumsikan untuk pembagian dividen dengan beberapa yield yaitu 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8%. Nah, apabila kita memiliki orientasi dividen atau dividen investing, mungkin kita akan tertarik apabila perusahaan membagikan dividen dengan angka yield yang besar dan memiliki potensi pertumbuhan di kemudian hari. Artinya jumlah investasi yang kita butuhkan akan menjadi semakin kecil.
Karena yield yang kecil membuat modal semakin besar dan yield yang besar membuat modal semakin kecil. Kamu bisa lihat di sini, untuk memperoleh jumlah dividen yang sama yaitu 120 juta per tahun, apabila memiliki yield 4% kita butuh modal 3 miliar. Tapi apabila perusahaan itu memiliki yield 8%, kita hanya butuh modal 1,5 miliar untuk mendapatkan 120 juta yang sama. Artinya modal yang dikeluarkan menjadi lebih rendah, bisa dikatakan lebih rendah 50% dibandingkan modal awal saat membeli saham yang membagi dividen dengan yield hanya 4% saja. Bagaimana dari aspek capital gain-nya? Kamu bisa lihat juga di sini. Untuk capital gain tentu mungkin akan lebih fluktuatif dibandingkan dividen, karena kita tidak tahu ke depannya apakah harga saham akan naik atau turun. Tapi jika kamu melihat di sini, misalkan dengan dana awal 1 juta rupiah, dengan profit 10% per tahun, maka nilai portofolio akhir akan menjadi 1.100.000, di mana 1 juta modal awal dan 100.000 profit dari 10%. Di tahun kedua, angka 1.100.000 ini dijadikan modal awalnya. Dan apabila memperoleh profit 8%, berarti akan menjadi 1.188.000. Nah, modal awal ini juga akan dijadikan angka di tahun ketiga. Tapi sayangnya di tahun ketiga kamu menghasilkan kerugian sebesar 5%. Artinya modal kamu akan berkurang menjadi 1.128.600. Begitu seterusnya hingga tahun kelima. Dari data ini kamu bisa lihat, kamu harus mempertimbangkan dan menentukan kamu orientasinya kemana. Apakah ke dividen, seperti contoh pertama tadi, di mana lebih mengharapkan pendapatan yang cenderung lebih stabil setiap tahunnya, meskipun tentu kita tahu bahwa angka dividen ini ditentukan oleh RUPS, artinya tidak bisa dikatakan stabil 100%. Tapi setidaknya angkanya mungkin akan cenderung relatif lebih stabil dibandingkan capital gain yang memiliki angka yang tidak bisa ditentukan di masa depan seperti apa. Karena tergantung kondisi pasar saham dan pemilihan sahamnya juga. Nah, sebagai informasi apabila kamu tertarik untuk mempelajari bagaimana cara untuk hidup dari saham, saya sudah banyak membahas beberapa poin penting di ebook Stock for Living. Dan apabila kamu ingin tertarik mempelajarinya, silakan lakukan pembelian ebook ini di nomor di akhir atau di awal video ini. Poin ke-6, terlalu sering trading atau speculating. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sering trading atau berspekulasi. Banyak investor pemula yang berpikir bahwa mereka bisa menghasilkan uang cepat dengan membeli dan menjual saham dalam jangka waktu yang singkat. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa biaya transaksi dan pajak bisa mengerus keuntungan mereka. Di samping itu, pasar saham yang volatile juga bisa membuat keputusan yang diambil dalam jangka pendek menjadi sangat berisiko. Ingat, apabila kamu memperoleh keuntungan 1%, keuntungan 1% itu masih bersifat gross. Artinya harus dikurangi dengan beberapa biaya tambahan seperti fee jual, seperti pajak, dan lain sebagainya. Misalnya, apabila kamu membeli saham di harga 1.000 dan harga sahamnya naik menjadi 1.100 dan kamu jual, keuntungan kamu bukanlah Rp100 tersebut yang merupakan selisih dari 1.100 ke 1.000. Tapi ada beberapa biaya tambahan sehingga berpengaruh terhadap pengurangan dari nominal keuntungan kamu, yang artinya keuntungan kamu akan di bawah Rp100. Trading aktif memang bisa memberikan keuntungan jika dilakukan dengan sangat hati-hati dan pengalaman serta profesional. Tapi bagi investor pemula yang tidak memiliki cukup waktu atau pengetahuan, lebih baik untuk fokus pada investasi jangka panjang. Ingat, investasi saham yang sukses membutuhkan waktu, kesabaran, dan disiplin. Tapi kembali lagi, setiap investor atau setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Tidak ada salahnya kamu scalping, dan tidak ada salahnya juga kamu value investing, selama bisa menghasilkan profit konsisten. Poin ke-7, tidak memahami risiko dan mengabaikan manajemen risiko. Kesalahan lainnya adalah mengabaikan manajemen risiko. Banyak pemula yang terlalu berani dan tidak menetapkan batasan kerugian. Tanpa manajemen risiko yang baik, kerugian bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Misalnya, kamu tidak memperkirakan saham ini bisa turun sejauh apa. Memang kita tidak bisa menebak secara pasti bottom harga saham tersebut. Tapi setidaknya dengan berbagai analisa dan perhitungan, kita bisa memperkirakan kira-kira apabila terjadi penurunan, harga sahamnya bisa turun sejauh apa. Misalnya, dengan melihat penurunan dalam beberapa tahun sebelumnya, dan kita kalikan dengan harga saham saat ini. Selain itu, bisa juga dengan sisi valuasi historikalnya. Di beberapa tahun sebelumnya, PBV atau per saham ini pernah turun hingga ke angka berapa. Dan masih banyak lagi beberapa metode yang bisa kita gunakan. Penting untuk tahu harus jual rugi di mana, menyiapkan dana darurat, dan melakukan evaluasi rutin terhadap portofolio. Dengan cara ini, kamu bisa lebih siap menghadapi kondisi pasar yang fluktuatif tanpa terjebak dalam kerugian besar. Poin ke-8, tidak memperbaharui pengetahuan dan informasi.
Kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah tidak memperbaharui pengetahuan tentang investasi saham. Pasar saham terus berubah, dan informasi yang kamu punya saat ini bisa jadi tidak relevan beberapa tahun lagi. Jangan pernah berhenti belajar, pelajari strategi baru, ikuti berita ekonomi, dan terus beradaptasi dengan perubahan di pasar. Saham yang dulu bagus belum tentu saat ini bagus. Saham yang saat ini bagus belum tentu di masa depan bagus. Artinya semuanya punya potensi berkembang dan punya potensi menurun kinerjanya. Itulah pentingnya untuk terus update berita terkini, agar keputusan yang diambil bisa up to date dan bukan berasal dari informasi di masa lalu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.